英雄がいます。Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang momen ketika Kakashi selalu menjadi ninja terdepan dalam menghadapi Akatsuki maupun musuh lainnya. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Nama seorang Kakashi selalu menjadi salah satu ikonik dalam anime Naruto hingga ke anime Boruto saat ini. Dia digambarkan sebagai seorang ninja sejati oleh penulis Naruto sendiri, yakni Masashi Kishimoto. Sebagai seorang anak dari Hatake Sakuma atau si taring putih Konoha, membuatnya tumbuh menjadi shinobi yang begitu cerdas dan juga bertalenta. Bagi admin sendiri, fase kehidupan paling keren dari seorang Kakashi terjadi saat dia masih dalam organisasi Anbu Konoha. Menjadi Anbu membuatnya semakin memiliki karakter dan sifat yang dingin, adalah hal paling berkesan pada diri Kakashi saat itu. Dia hidup dalam keadaan rasa pahit yang luar biasa setelah kehilangan ayahnya maupun teman-temannya. Awalnya memasukkan dirinya ke dalam organisasi Anbu adalah langkah yang salah dari seorang Minato. Namun perlahan tapi pasti, Kakashi akhirnya mengerti mengapa Minato membawanya ke dalam Anbu. Lalu dalam sejarahnya Kakashi selalu berhadapan dengan anggota Akatsuki yang menyerang desa Konoha. Biasanya dia datang lebih cepat untuk menahan mereka ataupun datang di saat teman-temannya mengalami kesulitan. Dia selalu memiliki momentum yang tepat ketika desa Konoha membutuhkan seorang pahlawan. Akan tetapi tidak selamanya dia berhasil mengalahkan mereka, bahkan ada beberapa anggota Akatsuki yang sebenarnya bisa membunuhnya. Dan seorang Orochimaru lah merupakan orang pertama yang dihadapi Kakashi sebagai seorang musuh. Dia saat itu masih menjadi bagian dari Anbu Konoha dan diperintahkan untuk menghadang Orochimaru saat Orochimaru sudah melarikan diri. Namun apalah daya bahwa level Orochimaru saat itu jauh di atas Kakashi sendiri. Bagaimana mungkin seorang anak remaja menang melawan Sannin legendaris setingkat seorang Kage, ya kan? Orochimaru bisa saja membunuh atau mengambil mata saringan Kakashi saat itu, akan tetapi dia membiarkan Kakashi lepas begitu saja. Nah, momen itulah yang menjadi misi pertama Kakashi dalam menghadapi musuh yang sangat kuat. Lalu saat dia mulai beranjak dewasa dan menjadi guru di akademi, dia kemudian berhadapan dengan Itachi di desa Konoha. Saat itu Itachi dan Kisame diperintahkan oleh Nagato untuk mencari jejak Orochimaru. Dan secara kebetulan, mereka juga hanya disuruh untuk melihat situasi Jinchuriki Kyuubi, serta tidak bermaksud untuk membawa Naruto. Itachi bisa dengan mudah masuk ke desa Konoha karena sandi untuk masuk ke desa tersebut sama sekali tidak dirubah oleh Hiruzen. Jadi Kisame maupun Itachi saat itu leluasa menyusup ke desa Konoha tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan mereka juga masih sempat ngopi-ngopi saat itu di warung desa Konoha, ya kan? Namun, kehadiran mereka ternyata telah dicurigai oleh Hatake Kakashi. Di momen itu, Kakashi belum mengetahui tentang organisasi Akatsuki begitupun jubah yang mereka gunakan. Sehingga Kakashi hanya bisa mencurigai dua orang yang menggunakan baju asing di suatu warung saat itu. Dia kemudian menyuruh Asuma dan Kurenai untuk pergi menahan mereka berdua, sementara Kakashi masih memiliki urusan yang lain. Dan tiba waktunya ketika Asuma dan Kurenai menahan dua Akatsuki tersebut lalu mereka memaksa untuk bertarung. Di sini terlihat jelas bahwa level dari Kurenai yang berhadapan dengan Itachi sungguh sangat jauh sekali. Bagaimana mungkin Kurenai menggunakan ilusi saat itu sementara Itachi diketahui sebagai Raja Genjutsu saat itu. Lalu akhirnya Kurenai saat itu kalah melawan Itachi dan sebelum dia tertusuk oleh Itachi, guru Kakashi datang seperti seorang pahlawan yang ditunggu-tunggu. Saat itu Kakashi sebenarnya ragu bisa melawan seorang Itachi karena dia mengetahui masa lalunya. Namun dia terpaksa harus melawannya karena saat itu Itachi telah menggunakan jurus matanya. Guru Kakashi yakin bisa menangani genjutsu dari Itachi tersebut. Namun, sikap percaya diri Kakashi tersebut seketika menghilang begitu saja. Dia sama sekali tidak mampu menahan siksaan yang dilakukan oleh Itachi saat dalam genjutsu abadinya. Jikalau saja Itachi benar adalah musuh atau seseorang yang sangat jahat, maka pada episode tersebut kita akan melihat bahwa Kakashi pasti sudah mati. Sangat nampak bahwa Itachi bisa dengan mudah menghabisi Kakashi saat itu dengan jurus ilusinya. Namun dia bukanlah musuh yang sebenarnya dan dia terpaksa menggunakan ilusi itu pada Kakashi agar Kisame bisa percaya kalau Itachi itu murni merupakan pengkhianat dari desa Konoha. Jadi itu adalah momen kedua dari Kakashi saat dia harus berhadapan dengan anggota Akatsuki yang mengancam desa Konoha. Lalu memasuki cerita di Naruto Shippuden, dia kembali ditugaskan untuk memimpin tim Shikamaru saat melawan Kakuzu dan Hidan. Saat itu setelah kematian dari Asuma akibat ulah dari Akatsuki,
membuat Shikamaru sangat ingin balas dendam kepada mereka. Tsunade sebagai seorang Hokage memberikan misi pada Kakashi untuk membantu mereka dalam menghadapi dua shinobi abadi tersebut. Di sini kita melihat bahwa lagi-lagi seorang Kakashi lah yang dipercaya bisa menangani masalah ini, padahal di desa saat itu masih ada seorang guru Gai. Dan akhirnya Kakashi dan tim Shikamaru pergi mencari anggota Akatsuki itu, lalu menemukan mereka di suatu wilayah yang tidak jauh dari desa Konoha. Singkat cerita, mereka pun bertarung dan menampilkan sebuah pertarungan epik antara Kakashi versus Kakuzu dan juga Hidan. Beberapa kali Kakashi adu taijutsu dengan dua Akatsuki tersebut secara terus-menerus. Walaupun pertarungan mereka terlihat tidak seimbang, namun Kakashi berhasil mengimbangi serangan-serangan dari Kakuzu maupun Hidan. Akan tetapi ada satu momen saat Kakashi hampir mati dibuat oleh Kakuzu. Saat itu Kakashi kewalahan menghadapi seorang Kakuzu yang membuat jantungnya hampir dikeluarkan oleh Kakuzu menggunakan jurusnya. Jikalau Shikamaru tidak tepat waktu melakukan rencana mereka, mungkin Kakashi saat itu pasti telah mati. Nah, ini membuktikan sebuah fakta bahwa level seorang Kakuzu sangat jauh di atas Kakashi. Shinobi asal Takikakure tersebut sudah memiliki banyak pengalaman tempur dari era Hokage pertama sampai era Kakashi tersebut. Jadi tidak mengherankan bila Kakashi bisa mati saat melawannya. Lalu musuh yang berikutnya yang dihadapi Kakashi adalah yakni Pain, seorang pemimpin Akatsuki. Saat Jiraiya maupun Itachi telah mati pada waktu tersebut, Obito memerintahkan Pain untuk menangkap Naruto sendiri di desa Konoha. Nagato dan Konan pergi menginvasi desa Konoha serta membunuh siapa saja yang tidak menjawab pertanyaan dari mereka. Mereka terus mencari Naruto dan juga menghancurkan rumah-rumah warga dengan begitu brutal. Lalu dalam satu momen, Iruka hampir saja mati ditusuk oleh Pain Tendo jika saja Kakashi tidak datang menahannya. Nah, lagi-lagi guru Kakashi selalu berhadapan dengan shinobi yang memiliki level yang jauh di atasnya. Sepertinya saat itu Masashi Kishimoto sengaja membuat plot seperti itu karena seorang guru Gai sedang menjalankan misi yang jauh dari desa Konoha. Coba saja guru Gai ada pada saat itu, mungkin bukan hanya Kakashi yang melawan Pain utama. Jadi setelah bertemu dengan seorang Pain, guru Kakashi melawannya, namun apa daya kemampuan seorang Pain sungguh sangat luar biasa. Dia tidak mampu menahan serangan dari mata Rinnegan dan pada akhirnya, guru Kakashi juga harus mati karena kehabisan sebuah cakra. Nah, jadi kisah Kakashi yang selalu berhadapan dengan musuh atau anggota Akatsuki ini bisa dibilang merupakan plot yang keren di anime Naruto saat itu. Di sini kita bisa melihat bahwa rasa cinta guru Kakashi pada desa Konoha benar-benar merupakan sikap yang dimiliki oleh shinobi sejati. Dan kemungkinan nyata di Boruto nantinya, Kakashi akan melakukan hal seperti itu lagi. Namun, kita hanya mesti menunggu momen seperti itu datang di anime Boruto saat ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.